مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحمين يا أرحم راحمين يا أرحم راحمين فرج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi syara'a ilaina bil ghusli wat taharah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabi wa mawalah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ma ba'da. Hadratal kurama sedaya bapak-bapak ibu-ibu wonten Masjid Raudhatul Jannah, alhamdulillah bersama kita melanjutkan pengajian kitab Fathul Qarib tetap dalam bab thaharah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi mujibil ghusli ing dalam perkara kang majibaken adus. Kita sudah menapaki pasal tentang hal-hal yang mewajibkan untuk melakukan mandi. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma' ala syai'i mutlaqon. Secara etimologi atau kebahasaan, mandi itu artinya mengalirkan air terhadap apapun. Hati mandi atau nopo istilahnya mengusap, mengusap secara keseluruhan atau secara maksimal ku namanya mandi. Secara syariat atau terminologi saya lanuhu ala jami'il badan biniyatin makhsusatin, yakni mengalirkan daripada air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Kenapa? Niat inilah yang membedakan ketika mengalirkan air ke seluruh tubuh ini hal yang biasa atau mubah atau sunnah atau wajib. Nanti wong niku kok mboten niat niki adus gede sing sifate wajib, berarti dereng suci. Amun eling-eling. Nah, cuman tempatnya niat itu di mana lah? Seperti bagaimana kajian yang awal-awal dahulu, niat itu letaknya di hati yang berbarengan dengan awal mula kita melakukan pekerjaan. Kalau niatnya sholat berarti di takbiratul ihram. Kalau wudhu berarti manakala membasuh anggota tubuh yang pertama yakni wajah. Kalaulah ada orang kok sebelum takbir kok moco niat, nah itu hukumnya sunnah dalam kerangka membantu hati agar
agar ingat tak fokus atas apa yang ia kerjakan. Nanti misalnya saat durung sholat maghrib, usolli fardhul maghribi dengan dilisankan, itu bukan niat tapi dalam rangka i'anah, nolong hati, karena tempatnya niat itu di dalam hati dan harus berbarengan dengan pertama pekerjaan yang hendak dilakukan. Ojo sampai lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati mboten bergerak niat sholat maghrib ya, atau niatnya setelah takbir ya mboten sah. Hati niat itu muktarinan bareng dengan awal pekerjaan dan tempatnya di hati, bukan di lisan. Kira disoro, gampang jangan oleh fokus, lek konsentrasi atau khusyuk. Nah, kalau mandi kapan niat itu muncul? Ya anggota tubuh yang pertama panjenengan kasih air. Misalnya yang pertama kepala, ini niat mandi besar misalnya gitu. Itu yang pertama, itulah letaknya niat mandi besar. Atau ngilang, saya niat menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla. Liraf'il hadasil akbar, itu dalam bahasa Arabnya. Fardhol lillahi ta'ala. Mungkin kalau jenengan bahasa Jawa nggih monggo, bahasa Madura nggih toreh. Nggih. Niat engsun ngono apa. Ngoten nggih, silahkan. Yang terpenting niat itu di hati di awal pekerjaan. Nanti pertama yang ndak usap atau yang ndak dibilas itu adalah kepala. Memang sunahnya gitu, nanti ada sunah-sunahnya mandi kepala atau bagian atas. Ketika cibuk atau ketika jenengan di shower, ketika pertama kena air itu sudah niat. Jangan sampai setelah usai mandi baru niat. Berarti nopo? Tidak memenuhi syarat, dampaknya berarti hadas akbarnya atau hadas besarnya tidak hilang. Kalau nggak hilang berarti masih berlaku keharaman, tidak boleh sholat, apalagi tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh apalagi berdiam diri di dalam masjid. Lah, apa yang mewajibkan daripada mandi itu? Jumlahnya ada 6 yang mewajibkan mandi. Yang 3 ini yo dilakukan laki-laki atau perempuan hingga dia diwajibkan mandi. Ya pun nggih. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayyaba khashafata dzakar. Dari 6 itu ada yang berlaku kewajiban baik laki-laki atau perempuan. Yang pertama misalnya bertemunya napa? Apa itu ngomongi bingung aku. Khasyafatu dzakar, yakni bertemunya, bahasa halusnya apa? Helm lah ngoten nggih. Helmnya laki-laki dan helmnya perempuan. Oh kok helmnya perempuan? Ya ono sih helm ya. Ya helmnya perempuan. Oke. Itu wajibkan untuk mandi besar. Baik keluar sperma atau tidak. Baik hanya menyentuh saja. Nah, niki jenengan pahami. Lho dos pundi lek kula menyentuh tapi ada penghalang. Tidak wajib mandi selagi tidak keluar sperma. Paham ya? Atau ngeten pun kesuwen lah. Angel ati ngomongi. Bertemunya helmnya laki-laki dan klitoris ngono ae lah ngomong kesuwen ki. Nah, itu yang mewajibkan mandi. Tapi di luar klitoris gimana? Meskipun tidak pakai penghalang, mboten nopo-nopo, tidak sampai wajib mandi tapi batal wudu. Pun nggih. Lah, di dalam kebertemuannya itu boleh jadi dua belah pihak ini sama-sama hidup atau salah satunya mati. Mungkin ono wong kelainan ngoten lho.
Halo, ya ono ae nggih. Mayit tetap dikono. Nggih napa niku? Kan apakah masih tetap ya wajib mandi. Meskipun mayit. Baik oleh oleh ketemunya tadi itu dicemplungno dimasukkan atau hanya gesekan tok gitu. Tetap wajib. Ya. Atau ngoten lho, misalnya oleh mau iku nemu di embong konoan hitungnya dilebokno dhewe, tetep wajib. Misalnya nemu di embong leleran ngono dilebokno tetep wajib mandi. Ya. Baik yang dimasukin itu menungso atau jin, nikah sama jin, ini tetap wajib mandi. Atau gimana Ustadz? Kalau oleh masukkannya itu kepada hewan, ono kan wong sing kelainan ngono ya, tetap wajib mandi. Malah serem nih, ono pendapat lek ambek kewan. Kula sing paling keras tidak semata kewan sing dibunuh, menungsone kudu dipateni hukumane. Loh, kalau Anda bertanya kenapa sakno kewane sing salah menungsane kok kewane ya melok dipateni. Khawatir kewan itu ketika terjadi hubungan ya manusia dan hewan, hewan ini melahirkan kewan tetapi berwajah manusia. Makanya hewane lek wis kono wong lanang to menungso kudu pateni. Khawatir masalah. Lho ki syariat niki. Nggih. Amal mayyitu fala yu'adu ghuslu bi ilajin fi. Kok ono wong bersenggama dengan mayit, mau kula sebut kan sing wajib adus mung sing urip, sing mati ojo kon dusi malih ngoten lho. Misalnya sudah mandiin mayit, setelah itu karena disetubui oleh yang hidup, sing ngedusi misalnya ya. Marung mboten sing wajib adus mung sing urip, mayite wis cukup adus tadi. Wa amal kunta al muskilu fala ghusla alai bi ilaji khashafati wala bi ilaji fi kubulihi. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau khunsa muskil? Khunsa muskil tuh ini apa ya? Bukan kayak Lucita Luna, bukan. Memang dia itu sosok manusia yang punya alat kelamin ganda. Ya punya alat kelamin laki-laki, ya punya alat kelamin perempuan. Dilebokno dhewe misalnya. Ditekuk ngono ya. Dilebokno dhewe. Lho niki kita ngoten nih ngomongnya. Iki apa wajib mandi? Tidak. Ya. Iki namanya khunsa waria sungguhan ini kan, ada yang gawen-gawen kan ada. Nggih. Aslinya lanang tapi macak itu. Tapi ada yang sungguhan, waria sungguhan. Dia tuh memang punya dua alat kelamin. Maka statusnya dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia statusnya laki-laki, ya iso ngiman jenengan dengan apa? Cara mana yang paling berfungsi gitu. Misalnya wajah lanang dua punya alat kelamin tapi iso head, berarti dia adalah perempuan dan sebagainya. Atau dari gayanya lah gitu. Maka ketika sang waria yang muskil tadi itu, waria muskil itu artinya yang tidak jelas karena punya dua kelamin kok dilebokno dhewe, tidak wajib mandi. Pun. Wala bi ilajin fi kubuli, dan juga napa jenenge tidak apa nggih. Ya. Intinya tidak sampai kemudian dia diwajibkan mandi kalau posisinya sebagai khunsa atau waria yang nyata, bukan waria yang gawen-gawen. Wa minal mustarok inzalu khurujil mani min syakhsin bi ghairi ilajin. Termasuk wajib mandi itu adalah orang yang keluar sperma. Meskipun tanpa harus dimasukkan kepada lawan jenis, itu wajib mandi. Kalau tadi
memasukkan atau ketemunya dua alat kelamin meskipun tidak keluar sperma wajib mandi. Sekarang enggak, dia enggak ketemu tapi keluar, ya sembuh delok cagake masjid atau apa maru metu ngoten ya. Ya nopo? Ya tetap wajib mandi. Saking kebajute delok cagake masjid. Ngoten nggih. Nah niku wajib mandi. Wa in qalla almani kaqatratin, meskipun yang keluar tuh hanya sedikit. Satu tetes gini. Karena gini sampean harus ngerti iso bedakno. Karena yang keluar dari alat kelamin itu ada kencing. Kalau kencing itu gak wajib mandi tapi najis. Ada mani keluar apa ndak batalin wudhu tapi wajib mandi. Ada madhi itu biasanya ketika keluarnya encer ada apa ya, ada rasa nikmat tapi tidak senikmat sperma lah kasarnya gitu ya. Itu tidak wajib mandi tapi najis. Ada yang ketiga namanya wadi itu ya agak apa namanya agak keruh tapi karena capek biasanya habis angkat-angkat, atau kalau sampean lihat biasanya apa kayak di ros-rosan atau di sendi-sendi tulang gitu ya. Nah, itu bisa keluar karena capek setelah kencing keluar, itu tidak sampai wajib mandi tapi nopo. Najis, harus dibasuh dan harus wudhu pun. Jadi keluarnya mani itu ya meskipun sedikit tetap wajib mandi, meskipun mungkin warnanya agak kemerah-merahan karena campur getih, campur darah dan sebagainya. Walau kan al khariju bi jima'in aw ghairihi, baik keluarnya itu karena jima itu ya persetubuhan ya, atau yang lainnya ya. Baik juga ketika dia keluarnya itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan keluarnya tidur keluar mesti karena ada sesuatu kan, karena ada impian indah kan gitu ya, itu tetap wajib mandi. Au naumin au bisyahwatin au gharia, baik keluarnya itu karena syahwat atau tidak ya, seperti apa keluarnya mani mungkin karena ada tulang yang pecah hingga maninya yang daerah sini misalnya ya ikut keluar. Kalau itu mani itu kan ciri-cirinya butek sama baunya kayak apa ya, kayak kue gitu loh ya. Nah itu berarti mani, itu juga wajib mandi. Lah pertanyaan gini, sebelum saya mendiskusikan yang lain, kenapa sih yang begitu-begitu itu wajib mandi, kok nggak wajib wudhu? Ada beberapa permasalahannya. Sebab gini, di dalam termasuk dalam penelitian medis, kenapa kok wajib mandi? Sebab keluarnya mani itu sama halnya keluarnya energi besar. Beda kalau kencing cukup dibasuh wudhu, energinya kembali pulih. Tapi manakala panjenengan dalam kondisi seperti itu keluar mani kok wajib mandi? Karena seiring dengan sperma itu ada sekitar berapa tadi itu saya ngutungnya, ada sekitar 2 miliar sel energi keluar yang nanti bisa kembali pulih dengan cara panjenengan digamyor secara penuh air itu ke dalam ke area tubuh. Itu hikmah dibalik. Nanjen kan ngoten, coba takon wong lanang, lek mari metu turu apa gak biasa? Ngantuk mboten kira-kira? Ngantuk. Iki sing gak rapi karo iki, sing gak rapi. Kenapa? Orang ngantuk itu mergo terforsir. Meskipun kadang sing wedok gregeten sampai niki Mas gaya yo iku mari kok ngledek metu ngantuk alias tuh. Emang ya, itu adalah proses tubuh manusia laki-laki atau perempuan jen balik mana energinya, dia kemudian harus menggambiorkan air untuk kembali energi itu tidak cukup kayak orang wudhu. Loh pertanyaan kedua, kenapa sih kok harus digambir begitu? Karena apa? Orang itu ketika bersenggama, wabil khusus ya,
keluarnya mani wabil karena bersenggama, itu orang itu sedang melalaikan Allah. Ayo jenengan pas ngono eling Gusti Allah gak jujur mawon kula. Dan itu luar biasa nikmatnya, padahal Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, aku ciptakan engkau nang dunya iku kon ibadah. Makanya jenengan kemarin pernah kita kajian kenapa sih pasca kita keluar kamar mandi mohon ampun kepada Allah, ghufranakal alhamdulillah ghufranaka alhamdulilladzi minalladzi ya alhamdulillah minalladzi ya diani, mohon ampun ya Allah, saya terima kasih atas apa yang telah menyulitkan atau menyakitkan diriku hingga aku buang hajat tadi. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi kita nggak boleh zikir kayak begini-begini, bisa eling Allah karena jenengan ngaji, karena jenengan di dalam masjid jajar ya. Nang gini tretes nang LC ngono lali tok sampean. Enggane kongkonnya istighfar. Maka ketika meskipun yang mestinya loh yang kita temui istri sah kita ake laline, ake ngeflene, ake indahoina, karena itu engkau ya cara bahasa Qur'ane ya, engkau telah berbuat salah, kau dalam keadaan najis melupakan aku, karena itu kamu harus mandi, hilangkan kenajisanmu, kembali kepada fitrah, kenal aku. Jadi hikmah dibalik kenapa ada syariat mewajibkan mandi, mergo kita di dunia ini ada yang membuat kita saingi Gusti Allah. Kan tidak boleh nyaingi Gusti Allah itu. Hukumnya inna syirka apa jenenge cara di Quran, wong syirik ku najis kan ngoten. Wong kafir wong syirik ku najis. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis? Yakni dengan mandi. Apa kita menyekutukan Allah secara tidak hakikatnya? Iya, sebab mestine Allah itu nikmat terindah, objek fokus kita tertinggi. Kelepek-kelepek ada yang kita lupakan dengan semangat sampai kemeringat. Gusti Allah, maka engkau seakan-akan telah menyekutukan aku dengan pasanganmu, engkau merasa indohoi nikmat bersama pasanganmu. Ayo cepurona aku, carane njuk sepuro napa? Ada saya kembali suci lagi. Itu sisi sufinya, tapi sisi medisnya itu tadi agar mengembalikan energi. Makanya ngeten lek di kitab kula ben ngati kitab Ta'limul Muta'allim. Gimana Ustadz? Apakah setelah saya berhubungan, intinya wajib mandi lah ya, saya beraktivitas, tak tinggal masak, tak tinggal nopo jenenge misalnya terus no penggawean, malih nucuk malu tinggal merak ngono ya, omong hukum ini. Lek di kitab taklim, sakderenge kula panjenengan mari beraktivitas nafkah batin, lek iso ojo beraktivitas, kudune adus dhisik maru berakti, wabil khusus ojo mangan. Ya saya kan Mariano kan ngombe malahan. Niki ono sing aran hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi di kitab taklim ngono iku nggarakno fakir koyok tini wong senengane turu mari subuh niku nggarakno melarat. Ini teng kitab. Akeh teng taklim disebut opo ae sing nggarakno melarat, misale masang benik klambine ambek digawe niku nggih nggarakno melarat. Musala senengane amping-amping di dalan atau di undak-undakan iku ya nggarakno melarat, lek jare wong Sunda pamali ya ngoten. Apa gak ilang. Jadi wong ku lek mari keluar spermanya ya, jangan kemudian dahar atau minum kecuali ya, ini solusinya wis ngelak itu keringet sak menake gobyos kadung
Jenengan disunahno wudu dhisik lek paribasan nggih, paribasan mari ngantuk kan. Iku sing apik sunahe panjenengan ate nerusno turu utawa nerusno beraktivitas maem dan sebagainya itu wudu dhisik. Kenapa? Nah, lek cara taklim gak ana melarat. Kenapa kok ngoten? Mergo napa? Mergo sampeyan cara mari ngetu wajib adus durung iku durung on. Cara lampu sik peteng mari digawe lampune pedhot durung diganti durung di on kondisi off. Nah pertanyaannya kan ndak enak dalam kondisi off itu kudu di on. Makanya saged langsung adus, lek gak iso wudu mawon dhisik. Marun diterusno turu utawa diterusno masak. Niate napa wudu lek durung adus? Ya padha kali niate wong kajenge salat. Nawaitul wudu alirafil. Paham nggih? Lah bagaimana Ustaz? Apakah di tengah-tengah aku mandi itu kan menghilangkan hadas besar? Kulo niki badhe langsung salat. Apa wudu dhisik? Mboten napa-napa selagi sampean ndak nyekel hal-hal yang membatalkan wudu, begitu mandi selesai langsung salat mboten napa-napa. Sebab apa? Mandi besar itu menghilangkan hadas besar, maka yang kecil tercakup. Paham Mas sebetulnya? Tapi nggih sing apik nggih wudu mboten napa. Tapi dengan catatan jenengan tidak melakukan misalnya pas adus mbek cekel-cekel ngono ya. Sing ngarakno batal wudu nggih tetep batal wudu. Ile nggih. Sing kedua jenengan niku jangan sampai iki sering-sering keliru wong-wong. Lek adus niku nggih. Sadurunge meratakan air sampuan dhisik. Nanti sampuan itu sampai lakukan pasca panjenengan sudah seluruh air rata ke dalam tubuh. Sebab untuk menghilangkan air yang suci mensucikan, untuk menghilangkan daripada hadasnya itu harus pakai air yang tidak berubah sifat keairannya. Tohir tohir. Lah lek sampean sampuan dhisik akhirnya banyu sing kena sampo itu berubah tidak menjadi air yang suci mensucikan. Akhirnya adus panjenengan boten sah. Paham jenengan iki? Paham nggih? Sedaya paham? Hati ya termasuk sampo, termasuk sabun, ojo dhisik. Sebab sabun itu akan merusak karakter air. Jadi dibilas dulu pakai air tanpa sabun atau tanpa, mulai rambut termasuk yang kelihatan, mulai apa namanya hidung ini yang kelihatan, telinga yang kelihatan, ini harus kena air ini diratakan. Nah kalau lubang dubur misal yang cukup kira-kira anda duduk kelihatan, nah itu wajib dibasuh. Perempuan juga gitu, alat kelamin depannya ketika jenengan duduk kelihatan itu juga harus dibasuh. Kalau pakai jenggotnya tebal ya harus kayak orang wudu dibersihkan. Paham ya? Nah itulah yang menjadi fikih kita, penjenengan bener sesuai tata aturannya, dampaknya ibadahnya sah dan benar. Dari sini ada pertanyaan mboten? Ada pertanyaan enggak? Nah, ini penting masalahnya, sering keliru. Nah, kalau ada najisnya, hilangkan dulu najisnya. Misalnya jenengan amari nyewoki anake, ono kotoran najis, itu harus wajib dibersihkan dulu. Ojo langsung adus, tambah merantak kotorannya. Kemudian yang menarik lagi tadi saya sebut, yang wajib mandi tadi keluar apa? Sperma ya. Yang kedua ketika bertemunya dua alat kelamin laki-laki atau perempuan, atau dia bersenggama baik jalan depan atau jalan belakang, wajib mandi ketika keluar. Kalau yang jalan belakang, pertanyaannya kalau jalannya yang
Alat kelamin itu masuknya ke jalan yang bukan jalannya bagaimana? Menang kuping misalnya. Nanti ngomong mulut gak enak aku. Iya. Gimana? Loh ketahu. Aku bingung nanti. Bingung jelasno ini. Oral lah Kak. Gimana kalau oral? Oral itu tidak mewajibkan mandi. Paham Mbak nggih? Mboten wajibno mandi selagi tidak keluar sperma. Kalau keluar sperma alasannya bukan karena masukkan ke mulut nggih, tapi karena keluar sperma. Kalau ditanya diuber ya, hukumnya gimana Ustadz oral dan misalnya diuber lagi pertanyaan itu. Ada dua pendapat. Satu mengatakan haram, satu ini yang mayoritas malah termasuk Imam Syafi'i. Hukumnya mubah. Karena apa? Dalilnya Al-Qur'an, fa'tu harthakum anna syi'tum. Boleh engkau menyetubuhi istrimu dimanapun jalannya. Ya, ya jenenge menungso kan kreatif. Ono sing dilepokno moto, ono sing kuping kan ngono. Ya jenenge menungso. Ya napa hukum Ustaz? Lek menggo Imam Syafi'i, lek iku nggarakno kowe seneng, ya gak apa-apa. Tapi pendapat yang pertama mengatakan haram. Paham nggih? Ini ilmu niki, aja mikir tentang pundi-pundi nggih, ilmu niki. Makanya perempuan boleh enggak? Apa ya? Yang alat bawahnya itu di apakno ngono lho ya. Wong lanang wedok oleh, lanang ya oleh ngoten lho. Lek mengko Imam Syafi'i. Pun nggih. Wa minal mustarak al mautu illa fi syahid. Termasuk yang wajib wajib mandi itu adalah mayit. Kecuali nopo? Kecuali orang yang mati syahid. Syahid fid dunya wal akhirah. Orang mati syahidnya itu karena perang ngoten. Tapi lek syahid sing fil akhirah saja tetap wajib dimandiin. Kayak yang keruntuhan kemarin Al-Khazini itu syahid karena mencari ilmu, tapi tetap wajib dimandikan. Bahkan kalau orang syahidnya itu karena perang membela agama Allah, ya, mati dia gugur dalam peperangan itu, hukumnya haram dimandiin malah. Tidak wajib mandi, kalau dipaksa dimandiin hukumnya haram di dalam kitab Bajuri. Apalagi yang wajib mandi? Haid. Nah, ini khusus perempuan, ndak ono laki-laki haid setelah mampet suci dia wajib mandi. Kenapa harus wajib mandi? Karena haid itu energi yang sudah makanya ojo digarai wong lagi dapat datang bulan ojo digarai Pak. Geger dunya Pak. Ya. Kalau lagi datang bulan itu sensitif karena energinya gak karu-karuan sudah. Ya. Makanya ojo ngegeri bojo sing datang bulan. Wis ras terkuat sampean gegeri, waduh iso-iso sing terbang bukan piring tambahan TV malahan. Makanya di sini letaknya laki-laki harus pengertian kondisinya sang pasangan hidupnya. Lek lagi dapat ojo digegeri. Nah, aku lek wis adus karena energi lagi lobet gitu ya. Kembali dia harus mandi hukumnya. Nggih. Termasuk apalagi nifas. Nifas itu darah yang pasca apa biasanya? Melahirkan. Aqibal wilada. Ini adalah semua wajib mandi. Terus wiladah. Kalau nifas itu setelah berapa biasanya? Masih keluar darah aja. Lek wiladah setelah melahirkan wajib mandi hukumnya. Ya. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa wiladah wajib mandi itu ketika memang ada basah-basahnya. Nah, kalau masih kering mungkin ono bayi lahir tanpa ketuban, tanpa opo selesai, itu ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Faslun faraidul ghusl salah satu asyain. Yang diwajibkan bagi orang mandi itu 3. Yang pertama niat. Niatnya apa? Raf'il janabah. Menghilangkan hadas besar atau menghilangkan jinabat. Kenapa kok wajib mandi? Tadi saya katakan dalam hikmahnya kita itu sedang tidak bersama Allah dalam keadaan kotor, maka bersihkan. Istilah janabah itu artinya al-junub.
Al-junub itu makna harfiahnya sedang menjauh. Menjauh dari siapa? Dari Allah, wong lagi endehoy. Eling Gusti Allah ya apa? Sedang menjauh, karena itu kemudian biar dekat lagi kepada Allah, sucikan dirimu. Pertama niat, misalnya jenengan yang pertama kali yang dibasuh adalah atas, ya mau dari atas tadi, tapi jangan pakai sampo. Khawatir sampo itu akan merusak daripada kemutlakan air. Atau juga jangan pakai nopo jenis sabun gitu ya, akan merubah daripada sifatnya air. Nanti aja setelah dibilas, diratakan. Dan kalau gini gimana misalnya? Ini ada problem lagi. Kan harus rata kan? Ya, rata yang kelihatan doir. Gimana ketika pas mandi, kayaknya ada sebelum saya basuh ya. Maka jenengan harus sesegera mungkin. Misalnya yang sini tidak terjangkau ya, kok sawangan kini memang turun takei banyu, ya segera mungkin langsung dikasih air. Tapi manakala ingatnya setelah mandi kok iki garing yo, iki mang tak air, itu nggak apa-apa, jenengan tinggalkan tanpa harus mengembalikan atau kembali mandilah lagi. Atau jenengan adusnya dicecil misalnya. Karena adus mandu besar itu kan butuh waktu, antri misalnya, ya mari enak-enak adus moro tua dok, waduh wedi ketemuan moro tua aku rek ndang mari, lha apa jek suwe nang jeding misalnya ngono, misale ngoten, wis ngene, wis aku tak anu dulu cek gak ketok, aku kok disungkan moro tua, apa kepala dulu saya mandiin, karena sungkan ambek moro tuwong kok ae nang kantor aku tak adus, boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi ada ulama kalau sekiranya tidak langsung itu menjadikan kering, upayakan niat lagi. Tapi ada lagi yang mengatakan enggak, karena enggak wajib mualak, harus kayak wudu urut-urut itu enggak wajib. Tertib enggak wajib. Nah, tertib kan kalau wudu itu dari wajah, kemudian tangan, kalau mandi bebas, cuma nanti ada kesunahan. Boleh dari atas dulu, boleh dari tengah dulu, boleh dari kaki dulu. Tapi lah dicicil. Nah, kalau dicicil dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan cukup niat yang pertama boleh dicicil. Misal jika ketemu wong adusin di omahe dhewe ta ya apa kebetulan mau nginep nang moro tau sungkan mbek moro tuwa misalnya gitu. Ada yang mengatakan boleh, tapi kalau kering, airnya kering, ada yang mengatakan diulangi niatnya. Paham nggih? Artinya boleh, akhirnya jenengan taruhlah beraktivitas tidak makruh, sebab tadi saya katakan orang lagi junub beraktivitas hukumnya makruh, tetapi juga ada sebuah hikmah, kowe kok beraktivitas mangan ngombe durung adus junub ngarakno melarat, sebagaimana dikutip dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Berarti lek diduga kuat kok rezekine sumpek ning ngene omahe niku, diduga kuat lek junub ndak langsung adus. Kademen Ustaz bengi-bengi meneh ae misale ya aja mangan langsung turu ae pun ya. Pun. Apalagi yang diwajibkan? Yang kedua adalah napa? Izalatun najasa ingkan ala badani, menghilangkan najis sebelum mandi. Misalnya tadi saya gambarkan ada najis, kemudian ya kalau sekiranya tidak ada najis nggih langsung mawon. Nah ini pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i jadi harus cukup dibersihkan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ya wis pokoknya sampean hilangkanlah gitu aja. Be nanti bersama dengan air juga ikut hilang air mandi tadi. Nah ini kalau memang najisnya itu najis hukmiyah tidak kelihatan, tapi kalau najisnya ainiyah ya kudu dihilangkan dengan disiram pakai air. Misalnya iki mau kena uyune anak tanda wis cukup dibasuh gini. Tapi kalau kelihatan najisnya, misal ada tembeleknya di sini, ya harus dihilangkan dengan mengalirkan air. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang mandi adalah isalul ma ila jami' sya'ri wal bashar wal basharo,
harus mengalirkan air dari apa-apa yang di situ ada bulunya, baik rambut, ketiak, jenggot, brengos, dan juga airnya itu harus menyentuh kulit. Oke. Menyentuh kulit, berarti misalnya di sini ada bulu tebel ya harus diosok-osok gini sampai kena kulitnya. Tidak boleh kalau tanpa ada kulit. Wala farqa baina sya'rasi wa ghairi wala bainal hafif minhu wal kasfi. Tidak ada bedanya baik rambut atas atau rambut bawah, baik tebal atau tipis harus kena. Wal murad bil basyara dhahirul jildi, yang dimaksud dengan kulit adalah kulit yang bisa tampak oleh mata. Boleh jadi kan di sini ada kulit tapi nyelempit kan sampai itu jeru. Nah, itu tidak wajib di hidung juga gitu. Hidung yang kalau orang bicara kelihatan itu wajib dibasuh. Kemudian dubur misalnya, yang mana wajib dibasuh? Nggak usah langsung dimasukkan get-get ngono. Sing kira-kira lek lugu ketok. Wong wedok nggih ngoten, ndak usah kudu dilebok-lebokno maning. Pokok sing kira-kira kalau perempuan duduk kelihatan itu yang wajib dibasuh. Nggih. Dari sini ada pertanyaan monggo. Monggo kalau mau tanya. Nggih Ustaz, tadi tanglet. Nggih. Misal Ustaz pas mandi ini kita tidak tahu ada penghalang, misal ada solasi atau stiker atau apa, taunya setelah sholat atau ya wis pokok setelah sholat lah, itu bagaimana? Apakah kita harus mengulang mandi dari awal terus sholat atau pripun Ustaz? Tadi kan wajibnya mandi besar itu adalah sampainya air ke dalam rambut atau kulit. Moro tiba-tiba kan itu untuk mensahkan kita sholat kan, mandi dan wudhu itu. Tiba-tiba pasca sholat kita tahu kalau ada solasi, yang itu pun keyakinan kita solasi itu juga tadi ketika kita sebelum nggak diulangi sholatnya. Mandi ini nggak cukup dibasuh lagi gitu, atau panjenengan lek ben mantep yo adus maneh ngono ae. Koyok dene jenengan ketika sholat tahu setelah usai sholat ada najis nggih sholat maneng. Ngoten nggih. Nah, kalau gini masalah ragu, tapi sudah mandi, iki mau kena enggak yo di apa istilah ini punggung ya, agak sulit mungkin tangannya sakit. Tadi kena air apa enggak? Kalau sampean usai daripada mandi, jenengan sudah dikategorikan sempurna mandinya, ndak perlu dibasuh lagi. Tapi ketika jenengan masih kondisi mandi, sesegera mungkin untuk iki mang turun kowe. Nah, langsung lah. Dan ngapunten. Nah, ini lagi balik lagi ke belakang. Mandi itu harus pakai air 2 kola lebih loh ya. Maka ketika boleh jadi mungkin perumahan tempatnya airnya itu tidak sampai 2 kola. 2 kola itu 60 cm persegi. Itu yang boleh jenengan nyiduk gini, airnya menjadi kalaulah ketetesan daripada air yang dipakai untuk kita netes gini, kalau lebih dari 2 kola tidak menjadi air mustakmal. Problemnya ketika sampean mandi, air mandi itu kan mustakmal. Pertama sih suci mensucikan, misalnya timbo kan tidak sampai 2 kola. Akhirnya air yang dipakai mandi itu netes kena air dalam timbo, itu tidak lagi suci mensucikan, menjadi air mustakmal, air yang dipakai untuk ngilangin najis atau bersuci. Maka solusinya gimana Ustadz? Ketika di rumah itu kan garapannya developer tuh koboannya kecil gitu kan, maka disinilah pentingnya sampean punya alternatif air, yakni pancuran atau shower. Kalau shower kan langsung dari atas, karena kalau airnya kurang dari 2 kola angel njogo ya men. Paham ya? Enggak nih, usahakan rumahnya ada pancuran sebagai alternatif kita bersuci, atau kayak tempat wudhu gitu nggih. Nah, kita mandinya di bawah pancuran, atau kalau nggih saing kita ambil shower. Tapi kalau
segini, misalnya separuhnya ini ya nggak ada sampai 2 kolah, kita mandinya gini-gini, ya wis nggak sah. Lek wis kadung ya nopo, wis muga disepuro, lek sik durung ayo lah, nggih, ayo kemudian diperbaiki. Ada lagi pertanyaan, monggo ibu-ibu. Bun, tidak ada lagi pertanyaan. Lah kalau perempuan haid misalnya, Ustaz, tak pikir tadi itu sudah mampet saya mandi, ternyata ada lagi gitu loh. Gimana Ustaz? Ya mandi lagi, berarti panjenengan haidnya belum selesai. Tapi lah istihadah tidak wajib mandi, tapi wajib napa? Wajib untuk istihadah itu darah yang keluar setelah kita haid ya, masih mancur aja. Padahal sampean udah ngitung kayaknya ini udah lebih dari 15 hari, 15 hari ini bukan darah haid ini, tapi darah penyakit atau istihadah. Pun ada, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika belum mandi besar tapi memotong kuku atau memotong rambut, Kiai? Ini dalam pandangan yang hati-hati kayak Imam Ghazali, karena semua itu nanti dihisabkan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi dalam pandangan tasawuf, tapi kalau dalam pandangan fikih tidak apa-apa, anjen dipotong ya apa maneh ya gak wajib diadusi. Tapi dalam pandang kehati-hatian para ulama sufi, lek iso misalnya orang haid itu kan rambutnya rontok, kumpulkan nanti pas mandi besar ikut dimandiin. Makanya upayakan jangan potong kuku ketika nopo, ketika dalam keadaan junub. Kalau saya milih yang ini, apa salah sih, apa soro sih? Karena khawatir ketika semua dimintai pertanggungjawaban, ada organ tubuh ya gemoy, ada organ tubuh yang salaman dulu nih. Mau dikasih tayo lu gak rebutan salaman. Nanti ketika kondisi mekaten panjenengan ketika haid tapi rambut kan tanpa kita sadari rontok sendiri nggih, kumpulkan aja. Nanti kalau waktunya mandi besar diikutkan. Tapi kalau untuk potong kuku, selagi tidak ada sesuatu yang menjadikan bahaya ketika kita tidak motong kuku, ya nanti potong kukunya setelah suci. Oke nggih? Paham? Itu dalam pandangan seorang ahli tasawuf termasuk Imam Ghazali. Tadi napa malih? Ada lagi? Yang kedua, Kiai, ketika tadi yang dibahas soal apa? Sahid, mati sahid atau orang yang meninggal anggota tubuhnya tidak utuh atau hancur, itu wajib dimandikan? Iya, kalau ketemu gimana? Dimandikan. Kalau ketemu dimandikan juga itu organ tubuh yang terpisah. Tapi manakala ngapunten ketika mayitnya hancur gitu ya, kesulitan kita yo pokok sak cukupe sekiranya tidak membahayakan. Ojo koyo pitik mari dicel-cel sik tetep dicucikan kan ngono. Mari dimutilasi lho ayam itu lho. Dibersihni kan nonton. Tapi kalau menungso sekiranya menjaga kehormatan, karena mayit itu juga ya manusia yang tetap juga dijaga kehormatannya. Ngoten nggih. Nah, kalau memang ketemu ya dimandikan. Dan ada lagi ibu-ibu? Ada yang bertanya? Dan lanjut. Wa sunanuhu, sunat-sunatnya mandi ada 5. Yang pertama baca bismillah, tapi bismillahnya jangan lewat mulut, dari hati. Kemudian yang kedua wudhu, sebelum mandi wudhu dulu, ini sunnah nih. Sunnah berarti oleh ganjaran. Kemudian yang ketiga ya langsung menyebut daripada niatnya nyebut saya menghilangkan daripada jinabat gitu. Sunnatal ghusi intajar anil hadas. Kalau memang ini sunnah mandi, tapi kalau memang bukan mandi besar, boleh ndak saya mandi biasa, mandi untuk apa istilahnya itu
Ya untuk mandi biasa bangun tidur. Saya niat mandi dalam rangka untuk kesunahan, saya biar wangi, biar dilihat orang di kantor seger, boleh. Artinya dapat kesunahan. Jangan kemudian hanya mandi tok, enggak. Aku niat mandi menghilangkan bau apek. Aku niat mandi untuk semangat ibadah, semangat melakukan aktivitas, boleh itu. Artinya niat kebaikan dong. Kalau enggak niat gitu ya enggak dapat sunnah, hanya mendapatkan biasa aktivitas jaiz biasa, mubah biasa, nggih. Tidak ada unsur niat. Terus yang kedua, memperjalankan tangan ke tempat-tempat yang memungkinkan, gosok istilahnya. Itu sunnah. Tidak hanya panjenengan boleh jadi sih meratakan air dengan cara jelup, tahu jelup ya? Misalnya ini kolam renang. Halo, kolam renang kan katanya orang mandi besar itu harus seluruh tubuh kena. Tanpa digosok langsung lompat dari jelup itu. Itu enggak apa-apa, sudah bisa menjadi terpenuhi kewajiban mandi besar, tapi disunahkan untuk menggosok-gosok. Misalnya mulai rambut digosok-gosok gini, tidak semata dikenakan air, itu hukumnya sunnah dengan menyampaikan. Kemudian lagi mualah. Mualah itu apa? Urut-urut. Ya, urut-urut itu apa? Dari atas dulu, kemudian tengah, kemudian ke bawah. Misalnya langsung dari bawah boleh, cuman tidak dapat sunnah. Kemudian lagi taqdimul yumna min syiqqai 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Misalnya yang dibasuh dulu yang kanan, dikenakan air, lalu setelah itu yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Udah maghrib, udah isya ini ya. Yang terakhir ya, bahwa di dalam kita mandi itu disunahkan hal-hal yang sekiranya menyempit itu di pekangkang dong, bahasa Indonesia apa ya? Cek kene apa ya ngomong ya. Nah kayak kelek kena air, yo dibukakno kayak gini, terus baru kenakan air, biar dia kena air gitu loh. Terus yang ketiga taslis itu disunahkan mengulang-ulangi 3 kali, misalnya air 1, 2, 3 gosok, dan itu sunnahnya. Dan kesunahan ini ojo dianggap hal yang sepele yang perlu yang tidak kita lakukan, jangan. Biasakanlah Anda itu menjalankan kesunahan. 1, pasti bernilai pahala. Yang kedua, pasti ada fadilah, keutamaan yang membawa manfaat kebaikan untuk kita. Iku ya nopo kebaikan nih, kadang bisa dijelaskan, kadang menjadi rahasia syariat. Tapi yakinlah bahwa itu manfaat. Ketika disuruh 3 kali, kenapa sih kan gitu? Padahal kita boleh jadi dibalik keuntungan 3 kali. Kalau tidak ada ulama yang menjelaskan, sampean kudu yakin bahwa itu ada manfaat. Kayak orang siwakan kenapa sih sunnah? Ternyata siwak itu diteliti oleh pakarnya mengandung ya semacam kayak ya herbal, kayak obat yang boleh jadi obatnya tidak obat secara medis, secara langsung menguatkan, memutihkan, mencerdaskan orang pakai siwak gitu. Maka hukumnya sunnah. Begitu nggih? Sudah Ibu, tidak ada pertanyaan? Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, tetap istiqamah dan bisa mengamalkan ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa kulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala sahbihi wasallam. Nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa du'an ma'asmu adaban maghfura tijaratan lan tabura. Allahumma ighfir lana jami'a dhunubina, aftah lana abwaaba rahmatika wa fadlikal azim. Allahumma ij'alna dzurriyyatan ahli baitina min ahli al-ilm wal khair wa ahli al-jannah wa ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil
alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.